Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan untuk ke-12 zodiak sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Urutannya itu apa, Ray? Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir di Pisces untuk Water sign ya. Oke, general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance atau persahabatan atau hubungan dengan keluarga. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Yang jelas jangan dipaksain ya, karena aku Karena aku barusan menjatuhkan kartu guys. Dan kartu itu adalah kartu The Two of Cups guys. Ini punya siapa ini? Jangan dipaksakan karena yang dipaksakan itu nggak enak guys. Oke. Aku hanya akan bukakan dua kartu saja dalam readingan urgent message. Yang pertama itu kartu top of the deck yang akan menjadi eh, cerita tentang yang perlu kamu ketahui di awal minggu ini. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan atas kejadian yang kebaca di awal minggu nanti ya. Oke, selain itu aku juga akan ambil satu kartu oracle guys. Ini akan menjadi clue, petunjuk atau nasihat untuk kalian dalam menjalani 1 minggu ke depan. Aku hanya akan shuffle deck yang ini. Apa nama deck ini ya? I don't know. Dia berisi buah-buahan dan sayur-sayuran. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja lalu membaginya 3 ya. Okay, let's begin. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended guys, masing-masing elemen akan memberikan satu perwakilan. Kita mulai dari Earth sign, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo. Taurus guys, oke, ada apa ini dengan Taurus? Yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Sagittarius, oke, no wonder. Aku sering memikir-mikirkanmu Sagittarius di beberapa waktu terakhir. Bukan karena aku ada urusan dengan kamu, enggak guys, tapi it's just like segi begitu. Oke, kita teruskan untuk air sign, ada Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Aquarius, dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Ini dia Pisces, oke. Jadi untuk Taurus, Sagittarius, kemudian Aquarius, kemudian Pisces, nanti akan ada informasi lebih detail dan mudah-mudahan akan ada nasihat lebih banyak untuk kamu dalam menghadapi 1 minggu ke depan ya. Kenapa kalian yang terpilih guys? Karena kalian adalah bintang-bintang atau top-topnya untuk 1 minggu ke depan berdasarkan versi channel Be Delightful, oke. Antara banyak masalahnya atau lagi bagus-bagusnya, yang pasti nggak yang average guys, bukan yang biasa-biasa ini ya. 4 zodiak ini tidak akan standar di 1 minggu ke depan, antara lagi puncaknya atau high-nya atau lagi down-nya low. Oke. Silahkan klik link. Udah aku bilang tadi ya. Ya udah deh kalau udah. Di kota. Oke, gini satu aja deh. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku ya. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Tapi aku balas chat lama guys. Kalau nggak percaya tanya deh orang-orang ini. Lambat banget. Kamu chat hari ini bisa jadi aku balas besok. It's okay ya. Yang pasti aku akan balas. Dan ini pesan 1 minggu nggak akan telat guys. Oke. Kita langsung mulai saja. Yang pertama dari Earth sign, this is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Wheel of Fortune guys. The Moon. Kamu kayak akan
Hey, what this is all about? Tunggu, ambil dulu katanya guys kartu oracle-nya. Ya, untung aku nggak salah ngomong guys. Untung aku tidak salah ngomong. This is sukses. Apa yang kamu rencanakan, Taurus? Apa yang kamu pikirkan di 1 minggu ini? Sukses, berhasil ya. The Moon datang di sini adalah intuisi berarti guys. Akan tajam sekali di awal minggu ini. The Wheel of Fortune ini adalah hoki, kemudahan, keberuntungan, kesempatan guys terbuka untukmu. Dan insting kamu atau intuisi kamu akan tajam sekali untuk melihat peluang tersebut to lead you into success. Oke, seperti yang di awal aku selalu bilang guys, kalau kalian rajin main ke channelku itu, Wheel of Fortune itu tidak seperti uang yang jatuh dari langit. Ya, walaupun dia itu identik dengan keberuntungan begitu ya, atau kemudahan, tapi dia nggak diberikan cuma-cuma. Dia berupa gate atau gerbang. Gerbang itu akan kamu lihat terpampang nyata di depanmu Taurus, dan kemudian mengenai kamu akan melewati gerbang tersebut atau tidak, itu kembali ke kamu. Jadi dia tuh nggak bikin kamu Taurus yang lagi duduk diam-diam jebreng gitu, tiba-tiba ada yang jatuh ke pangkuanmu dan kemudian yes impianku terwujud. Enggak guys ya, pintu yang akan dibukakan untukmu. Hey Taurus, lu mau impian lu itu terwujud? Apa itu yang berkaitan dengan sukses katanya? Silakan datangi gate-nya Wheel of Fortune ini. Begitu kamu melewati gate Wheel of Fortune tadi, insting kamu langsung ditajamkan, intuisi kamu langsung ditajamkan, because this is 2 Major Arcana sekaligus guys. 2 kartu Major Arcana, Divine Intervention. 1 minggu ke depan banyak sekali campur tangan universe yang terjadi dalam kehidupanmu, terutama untuk specific situation yang sedang kamu pikirkan saat ini guys, yang berkaitan dengan kesuksesan, pencapaian, ada yang ingin kamu raih, ada yang kamu rencanakan, ingin kamu wujudkan, itu bisa dipermudah katanya dengan datangnya The Wheel of Fortune ya. Once kamu melewati gate-nya Wheel of Fortune, intuisi kamu semakin tajam untuk mengikuti langkah berikutnya, langkah berikutnya, langkah berikutnya, sampai nanti di akhir minggu ini you reach the success katanya. Oke? Kita akan bahas ini nanti di video extended Taurus, karena kamu dapat video extended. Congratulations guys. Kita teruskan untuk elemen tanah yang kedua. This is Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Virgo, Justice, The Six of Wands. Oke, akhirnya keadilan akan dibayarkan untukmu katanya Virgo. Oke, akan ada orang yang bayar hutang sama kamu. Akan ada kabar yang kamu tunggu-tunggu mengenai keadilan versimu. Itu akan terrealisasi. Oke, let's say misalnya you do something imbalance Virgo, kayak kamu itu kasih effort banyak banget begitu, dan kemudian tidak pernah mendapatkan hasil seperti yang kamu inginkan, unstable, injustice, maka di awal minggu ini Justice datang untuk menegakkan keadilan untuk kamu. Sebenarnya ketika Justice datang guys, ada 2 peluangnya. Yang pertama, kamu akan membayarkan keadilan untuk orang lain, artinya something will cut from you ya, karena Justice ini kayak komunis gitu guys. Jadi semuanya harus sama rata, ya nggak sih? Komunis. Jangan sampai orang tahu. Tapi dalam case ini aku lihat gini, sorry. Gara-gara itu dia ngomongin yang kubisikin tadi itu. Justice bisa jadi ada yang di-cut dari kamu untuk diberikan ke orang lain sebagai pembalasan keadilan atau perwujudan keadilan, atau akan ada yang di-cut dari orang lain diberikan ke kamu untuk mewujudkan keadilan. Yang aku lihat akan ada yang di-cut dari orang lain dikasih ke kamu. Kenapa gitu, Ray? Karena aku lihat the Six of Wands, this is victory. Menang. Ini menang ya. Jadi ketidakadilan yang kamu rasakan guys, entah apapun itu kaitannya dari beberapa waktu sebelumnya, di awal minggu ini universe Tuhan akan turun tangan untuk memberikan keadilan yang kamu mau, yang layak untuk kamu dapatkan Virgo. Nice. Attraction, yes. Ini kayak menarik perhatian katanya guys. Justice, attraction, the Six of Wands. Oke, don't be hiding Virgo. It's like you are hiding from something guys. Kamu tuh kayak sembunyi, kayak nggak berani menunjukkan dirimu.
karena injustice ini, kamu itu udah benar tapi takut gitu loh guys. Entah kenapa aku ngerasa seperti itu. Kamu itu udah benar tapi takut. Jadi di awal minggu ini justice ini akan membela kamu. Ini kayak malaikat gitu guys yang akan datang di belakangmu untuk mendorong kamu, men-encourage gitu guys, untuk mengatakan yang benar, yang sebenar-benarnya tentang kebenaran. Itu yang akan membuat keadilan ditegakkan untukmu. Because this is related to many person, I think. Kayak ada beberapa orang yang akan melihat kamu nanti bicara mengenai keadilan tersebut atau mengungkapkan kebenaran tersebut. Jadi justice ini akan memodali kamu dengan keberanian katanya. So that's why you need to attract attention. Jangan pemalu atau jangan diam, jangan sembunyi. Speak up dan be vocal. Because this is good for you, ya. Oke. Itu dia untuk Virgo guys. Kita akan segera teruskan ke Earth sign berikutnya. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty, call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Silakan perbaiki posisi tidur kalian ya Capricorn. Urgent message for the next 7 days. It's like a back pain, kayak ada sakit di punggung aku lihat di 1 minggu ini. Atau kalau kamu olahraga kamu hati-hati. Kayak ada bukan waspada guys, be careful gitu deh ya, berhati-hati. Something happen about your back, di punggung kamu itu kayak akan ada yang terjadi. Entah ini salah tidur, bangunnya ada gitu guys, atau memang kamu salah posisi ketika duduk atau salah posisi ketika olahraga, something like that ya. Oke, mari kita lihat. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang di atas ada High Priestess, yang di bawah ada The King of Wands. Woi, congratulations to the Earth sign guys. Divine Intervention. Pemenangnya Taurus 2 Major Arcana sekaligus. Virgo dan Capricorn pun dapat Major Arcana kuliah di sini. High Priestess, The King of Wands. High Priestess itu dari yang aktif menjadi pasif, dari melakukan banyak hal jadi diam, tidak melakukan apapun. Dan ketika melakukan banyak hal, otak itu biasanya tidak bisa berpikir dengan jernih guys. Namanya kita sibuk ya, kita punya keterbatasan mungkin dalam hal multitasking ya, kamu Capricorn gitu. Dan ketika kamu nanti diam, kamu bisa berpikir lebih baik lagi guys, atau lebih serius lagi mengenai situasi tertentu dalam hidupmu. Dan kemudian The King of Wands energy adalah self-worth, kayak oh my god, what did I do all this time gitu. Kayak kamu akan menyesali yang kamu lakukan itu guys. Dan kamu akan ngerasa dirimu terlalu berharga untuk melakukan itu lagi. That's why you choose to be passive atau to stop doing that. Universe yang akan mengajarkan kamu untuk tahu bagaimana caranya berhenti. Ciri-cirinya guys, ketika yang kamu lakukan itu tidak dihargai, itu pertama ya. Yang kedua, yang kamu lakukan itu tidak menunjukkan hasil. Yang ketiga, yang kamu lakukan itu effortnya terlalu tinggi dan kamu tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Yang keempat, melelahkan mungkin. Oke, jadi apapun yang kamu lakukan dari beberapa waktu sebelumnya, di awal minggu ini akan ada dorongan untuk menghentikannya. Listen carefully to this High Priestess energy. Kayak disuruh diamlah guys. Di akhir minggu, kamu akan melihat ada perubahan katanya yang terjadi dengan diamnya dirimu. Dan itu membuat kamu jauh merasa dirimu lebih berharga, Capricorn. Perubahan yang terjadi secara alami tadi. Jadi yang bikin tidak terjadi perubahan adalah kamu yang selalu aktif atau doing so many things. Dan ketika kamu diam, kamu melihat semuanya berjalan dengan natural. Perubahan terjadi secara alami. And you will love it katanya guys. Kamu akan menyukainya, Capricorn. Grounding. Grounding itu menginjak tanah ya guys. Artinya tenang, duduk diam, paten, stabil. This is your energy, Capricorn, or sign energy ya. Jangan terlalu banyak pergerakan guys, atau usaha-usaha, terutama jika yang kamu lakukan selama ini, yang kamu usahakan selama ini tidak menunjukkan hasil. Mungkin itu waktunya kamu untuk stop dan kemudian melihat segala sesuatunya berubah secara alami katanya. And you will enjoy and love that change, because this is the King of Wands. You feel great about that. Perubahan terjadi secara alami itu akan membuat kamu lebih yakin, lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih senang.
daripada ketika kamu melakukan banyak hal atau selalu berjuang untuk mengendalikan sesuai dengan keinginanmu ya. Ini lebih karena letting go atau releasing aku lihat Capricorn ya. Oke guys. Berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita akan segera teruskan ke Fire sign ya, elemen berikutnya dimulai dari Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Star. Wow. Empress, nice ya. Apa itu masalah kamu Aries? Karena the star ini biasanya adalah solusi atas sebuah permasalahan, jalan terang atas sebuah kegelapan, light at the end of the tunnel. Oke. The star guys itu solusi yang datang dari Tuhan dan biasanya manusia tidak suka ya. But you ask God to interfere with your matter atau your business right now Aries, itu makanya the star datang. It's like something that you can think more atau you try so hard about something Aries dan kemudian kamu udah mentok guys. Itulah biasanya ciri-ciri ketika the star datang, manusia mentok ya. Udah nggak tahu harus berbuat apa lagi, nggak tahu harus mengusahakan apa lagi, akhirnya pasrah. Dan ketika kamu pasrah, the star datang. The star datang di awal minggu ini mungkin tidak kamu sukai karena dia berupa solusi, tapi di akhir minggu akan membuat kamu powerful, akan membuat kamu independent. Ini terlihat bebas gitu Aries, karena Empress itu adalah simbol dari kebebasan juga, simbol dari kekuatan, simbol dari kemandirian. Ya, dari bergantung jadi mandiri, atau dari terikat jadi bebas, atau dari lemah menjadi kuat. Dan ini dua-duanya major karena Aries di luar kendalimu. Tapi kayak akan ada yang harus kamu korbankan guys. Because the star, if it comes in form of solution, people usually don't like it. Ya, orang biasanya nggak suka ketika the star datang. But that's the only solution. Karena namanya mentok Aries, jadi tidak ada cerita lagi selain kamu menerima solusi tersebut. Tapi solusi dari Tuhan guys, kalau kita ini tipikal yang percaya begitu ya, nggak akan mungkin menghancurkan ya nggak sih? Nggak akan mungkin bikin tambah repot, nggak akan mungkin bikin tambah masalah. Solusi dari Tuhan itu mungkin tidak kita sukai jika kita melihatnya dari ego kita, tapi sebenarnya it will releasing. Jadi kayak melegakan dan begitu ya. Kayak ada beban yang akan lepas aku lihat Aries di 1 minggu ke depan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, abundance, kelimpahan guys. Oke. Thank you very much. Apapun itu beban kamu itu guys, itu berkaitan dengan lack of, kekurangan. Dan kemudian kelimpahan itu akan datang di 1 minggu ke depan katanya untuk membawa kamu keluar dari kekurangan ya. I want make this as something hard for you Aries, because the star is like that. Seperti yang aku katakan itu, tapi aku nggak mau bahas itu lagi sama kamu. The star itu tentang solusi yang tidak disukai manusia. The star adalah solusi, that's all you need to know. Oke, dan itu akan berkaitan dengan kelimpahan. Kelimpahan ini akan mengeluarkan kamu dari apapun itu yang membuat kamu lack of atau kekurangan atau powerless, menjadi Empress atau this is your energy, kuat dan independent, bebas, lega ya. Dua-duanya major arcana, artinya Tuhan akan bantu kamu di 1 minggu ke depan. Kamu hanya perlu jalani saja dan banyak-banyak bersyukur guys. Oke. Lanjut kita ke fire sign berikutnya. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective Leo. Urgent message for the next 7 days for my Lion. Halo Lion. Ini dia pesan penting untuk kamu Lion di 7 hari ke depan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Page of Cups dan kemudian the Star.
It's like you releasing something here, Leo, kayak melepaskan sesuatu dari yang kaku banget dan kemudian mencoba untuk lebih fleksibel di awal minggu ini, dan kemudian katanya itu akan memberikan jalan terang untukmu, membawa kamu keluar dari permasalahanmu, membuat kamu merasa lebih tenang atau lebih lega di akhir minggu. Ya, jadi kamu kayak strict to a one prinsip guys mengenai suatu hal, dan kemudian itu yang perlu kamu longgarkan katanya di awal minggu ini ya. Let's say misalnya I want never do that. Oke, itulah prinsip yang kuat tadi, dan kemudian kamu akan mengubahnya because this is minor arcana guys. Kamu bisa ubah atau kamu bisa tidak mengubahnya. Tapi kalau kamu mengubahnya, the star akan datang. Kalau kamu tidak mengubahnya, I don't know what will happen next ya. Yang terjadi berikutnya, apa yang kamu dapatkan dari kekeras kepalaanmu tadi atau prinsipmu tadi, itu yang akan terjadi di akhir minggu. Justru malah perubahan dari yang keras menjadi lebih longgar tadi, itu yang akan membawa kamu kepada the star. Dan the star ini kartu yang bagus, Leo ya. Jadi kalau misalnya tadi I won't never do that, kemudian I will do that in condition titik dua. Itu aja pun udah melonggarkan guys, because this is page unstable, oke? It's like baby step. Bukan kayak langsung berputar 180 derajat mengenai prinsipmu, tapi kendorkan sedikit katanya. Leo, jangan terlalu keras guys. Jangan terlalu monoton about any particular situation in your life, because you need to release something, to loosen up something, dan kemudian itu akan membuat kamu katanya masuk ke the star atau bisa melihat the star itu ya. Nasihat dari universe untuk kamu adalah regeneration di sini katanya, seperti mengubah dirimu. Regeneration itu gini guys, bukan transformasi ya. Regeneration itu kayak ada yang patah kemudian tumbuh kembali, but some of it still same. Ngerti ya? Jadi kayak gini, ada ranting, dia patah, atau gini deh, cicak kalau seandainya dia lagi dalam keadaan terjepit, itu kan ekornya lepas, tapi itu ekor akan tumbuh lagi. That's regeneration. Dan cicak itu cicak yang sama guys, bukan cicak baru. Oke, sama seperti prinsipmu tadi, if you lose up something, kayak releasing something, melonggarkan sesuatu gitu guys, mungkin akan ada yang hilang, tapi akan tumbuh lagi, but in a new form. Sama kayak ekor cicak tadi, bukan ekor lamanya yang nempel, tapi ekor baru yang tumbuh. And regeneration is a very very good process, because it cut off something old atau unuseful, atau help you out of your problem, any situation guys, dan kemudian the new one will coming. Jadi prinsip yang kamu buang nanti, yang bikin kamu jadi lebih kendor atau longgar tadi Leo, itu akan menimbulkan prinsip baru yang lebih fleksibel dan berguna untukmu. It's like a new tail for the house lizard tadi, ekor baru untuk cicak tadi. Fungsinya sama, bentuknya sama, but in a new form. Dan kamu tetaplah cicak, bukan cicak, kamu masih ingat ya. Dan itu adalah tetap cicak yang sama, artinya kamu adalah tetap lion yang sama. Oke, it's like cutting off something. It has nothing to do with you anymore. Dan kemudian yes, yang baru segera datang, dan itu jauh lebih penting bagimu, lebih melegakan, lebih membanggakan mungkin guys katanya ya. Sama kayak cicak, ekor baru pasti akan lebih bangga. Maybe need sometimes for growing, karena yang aku tahu sih, aku pernah lihat cicak yang baru putus ekor guys, dan kemudian beberapa hari kemudian dia pendek dulu, makin lama makin panjang, sampai akhirnya sempurna kembali seperti ekornya yang lama yang dia buang itu ya. Something like that about regeneration related to your situation in the next 7 days Leo Lion. Oke. Kita segera teruskan untuk fire sign yang terakhir. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Ternyata kamu yang punya the Two of Cups tadi, Sagittarius. Lagi siapa ini? Kan aku bilangnya. Memang belakangan ini aku sering memikir-mikirkan kamu, Sagittarius. I don't know why, because it's like missing opportunity here, guys. Kayak ada kesalahan yang akan kamu lakukan bersama pihak tertentu.
Dan itu akan lead you into creating bad karma for the next 6 months. This is not be good. This is something not appropriate, not good gitu. Sagittarius yang kamu rencanakan ini bersama orang, dan kesannya kamu kayak akan dikuatkan guys, because gayung bersambut. Jadi gimana nih? Kita bunuh aja. Kamu tanya sama temanmu mungkin. Temanmu bilang bunuh lah, apalagi, kapan lagi? Gas, gas. Kamu bunuh dan kemudian creating bad karma. I don't know entah apa yang kamu bunuh. Aku tidak bermaksud atau reverse to killing people guys. No, not at all. Okay. But something bad you plan di awal minggu ini, kamu akan merencanakan yang nggak baik, dan kemudian it's like you get encouragement, support from another party, and you will say, so this is the right thing to do. No, it's not the right thing to do, Sagittarius, because by the end of this week you will enter the Ten of Sword energy, dan ini adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Dia itu identik dengan kartu karma buruk ya. Oke, ada energi yang terlihat di sini di kartu untuk nasihat atau advice ya, atau clue. Oracle kamu ini kartu energi katanya. Oke, save your energy katanya Sagittarius, jangan sembarangan menggunakan energimu. Oke, karena kamu kayak ngerasa yakin banget, powerful banget. Kalau memang tadi beneran kayak mau membunuh gitu guys, kamu akan punya keberanian, that's energy atau power. Kamu akan punya dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya. But setiap kali kita belum tentu guys, kalau kita yakin, kuat, mampu melakukan sesuatu, belum tentu sesuatu yang kita lakukan itu adalah hal yang baik. Gitu deh ya. Kalau tadi ini datangnya bukan the Ten of Swords, pasti aku bilang just keep doing on that guys, begitu. Tapi ini the Ten of Swords yang kamu lakukan di awal minggu ini, yang didukung atau disupport orang-orang di sekelilingmu, bukan hal yang baik, dan kamu tahu itu Sagittarius. Kamu tahu itu guys. Ya. Jadi tugasku di sini untuk mengingatkan dua-duanya minor arcana. Ini kartu kamu yang bikin ada di sini Sagittarius. Kalau kamu masih tetap melanjutkannya yang tidak baik itu di awal minggu ini, sebelum 7 hari kamu akan sudah bisa merasakan the Ten of Swords ini. Kayak kegagalan di mana-mana biasanya awalnya guys ya. Sayang energimu itu kalau kamu pakai untuk hal-hal seperti itu Sagittarius. Ayo kita lihat ini nanti di video extended ya, karena kamu dapat video extended Segi. Oke. Oke guys, berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan segera teruskan ke air sign. Yang pertama dari Justice dulu. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke. Yang di atas ada the Three of Wands, yang di bawah ada the Knight of Wands. Oke. Kamu menunda-nunda sesuatu dan kemudian akan ada pihak yang minta dipercepat gitu guys. Because this is like a two different energy antara kamu yang akan mendekati pihak tertentu karena selalu menunda-nunda, atau kamu yang akan didekati oleh pihak tertentu karena kamu terlalu menunda-nunda. Sampai dengan awal minggu ini kamu akan menunda-nunda begitu ya. There's delay atau penundaan di sini yang tidak boleh diteruskan karena ini dua-duanya minor arcana guys. Knight of Wands ini kayak mau cari berantem aku lihat, even dia wands bentuknya, tapi kayaknya bawa konflik guys. Iya, clarity, kayak ada kejelasan yang mau dia tanyakan ke kamu, dan kamu sebenarnya sudah punya kejelasan tersebut Libra. Kamu hanya perlu menyampaikan ke dia lebih cepat, lebih bagus di awal minggu ini ya. I don't know what the reason, what's your point, what's your motive guys, sehingga kamu masih menahan kebenaran ini. But this person atau this party is really need to know about that. Jangan kamu tunda-tunda lagi katanya. Virgo kayaknya yang mau datang. Libra. Yang jelas pihak ini atau orang ini butuh kejelasan
dan kamu menahan-nahan kejelasan tersebut. Butuh kepastian dan kamu menahan-nahannya. Oke, kalau seandainya kamu yang ngerasa butuh kejelasan atau kepastian dari seseorang, maka aku menyarankan kamu sebelum minggu ini berakhir, kamu datangi dia, karena dia tidak akan bergerak. Siapapun yang di energi The Three of Wands tidak akan bergerak, guys. Dia hanya akan menunda dengan alasan macam-macam. Ya, jadi kalau kamu merasa perlu untuk mendatangi seseorang minta kejelasan, datangi dia lebih cepat lebih bagus, Libra. Atau kalau seandainya kamu yang ngerasa dirimu sedang menunda-nunda sesuatu, segera realisasikan sebelum dia mendatangi kamu di akhir minggu ini. Karena once sudah ada yang mendatangi dan ada yang didatangi, aku lihat ada masalah yang mau terjadi, guys. Oke? Bukankah kamu tidak suka masalah, Libra? Atau kamu suka masalah, guys? Oke, kita segera teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Page of Wands dan yang di bawah ada The Nine of Wands. Dua-duanya minor arcana, Gemini, artinya kamu yang bikin kartu ini ada di sini ya. The Page of Wands adalah optimisme dan kemudian The Nine of Wands adalah keraguan-raguan. Kayak nggak percaya diri, insecure ya. This is so Gemini energy, guys. Kadang kalian bisa 100% hype banget sampai 1000% malah bisa yakin dengan sesuatu, dan kemudian di akhir minggu kalian akan meragukannya ya. Apapun itu, guys, yang membuat kalian up and down di satu minggu ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Karena orang-orang yang dalam masa labil seperti ini, guys, umumnya akan membuat keputusan yang akan mereka sesali ya. Termasuk kamu saat ini, Gemini. Aku lihat ketika kamu yakin banget mengenai sesuatu di awal minggu dan kemudian di ujung minggu kamu jadi insecure, terlihat di sini, maka 1 minggu ke depan bukanlah waktu yang tepat untuk membuat keputusan, bukan waktu yang tepat untuk menandatangani kontrak, bukan waktu yang tepat untuk membeli sesuatu yang besar yang mahal, guys, bukan waktu yang tepat untuk memulai ikatan kredit atau perjanjian kredit, bukan waktu yang tepat untuk memulai sebuah hubungan relationship romance, bukan waktu yang tepat untuk mengakhiri hubungan romance, bukan waktu yang tepat many things yang tujuannya adalah penundaan ya, supaya tidak dibuat keputusan atau diambil tindakan di 1 minggu ke depan, because this is so labil, guys ya. Ini bukan tipe orang yang bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Orang-orang seperti ini, The Page of Wands, The Nine of Wands, oke. Apalagi jika ini berkaitan dengan tanggung jawab kepada orang lain. Hati-hati ya, guys. Artinya kalau sendiri oke lah ya. Oke, I will buy myself misalnya a new property. Oke, itu artinya kan kamu sendiri ya. Ya nanti ada apa kamu sesali pun ya kamu sesali sendiri aja, kamu telan sendiri aja semuanya. Tapi kalau ini berkaitan dengan orang lain, nah itu dia yang bahaya. Kayak misalnya janji atau misalnya mau menikahi seseorang di awal minggu, yakin untuk memutuskan sebuah hubungan di awal minggu, itu berkaitan dengan orang, takutnya nanti bermasalah, guys ya. Desire, katanya hasrat kamu kan sangat tinggi sekali, dan kemudian Nine of Wands ini berarti meragukan kemampuanmu to fulfill your desire. Jadi bukan karena nggak mampu, guys, tapi kamu meragukan ketidakmampuanmu. That's why I love you very much, Gemini. You can up and down kayak Mariah Carey nyanyi, guys. Seperti yang aku pernah bilang sama kamu. Dalam hitungan detik Mariah Carey bisa dari 7 oktav tiba-tiba ke nada melodi dasar, guys. Tapi rusak kok pita suara dia katanya sih, gara-gara sering begitu nyanyinya. Dari whistle voice yang gitu terus tiba-tiba it's like you, Gemini ya. And this is desire yang akan sangat menggebu-gebu di awal minggu dan kemudian akan kamu ragukan di akhir minggu. Keraguanmu adalah mengenai kemampuanmu untuk menghandle desire tersebut. That's why don't reach out for this desire ya. Silakan kamu tunggu saja 1 minggu atau 2 minggu lagi, itu akan aman untukmu, oke? Oke, guys, kita teruskan untuk air sign berikutnya. Yang terakhir, this is the Star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku?
call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Kita lihat di awal dulu ada the page of sword dan kemudian di akhir ada the page of wands. Wow, kenapa ada 2 page di sini guys? Tentu saja karena kamu yang bikin Aquarius, because this is minor arcana. Semua minor arcana datangnya dari manusianya, dari subjeknya. Page of sword adalah is ready to starting a fire, dan kemudian the page of wands adalah keep this fire burning, something like that guys. Ya. Dua-duanya kartu unstable karena page itu akan selalu gonjang-ganjing. Ya. But you are on the right path, Aquarius. Karena kamu sepertinya bertanggung jawab guys. Walaupun gak yakin, gak stabil, tapi kamu bertanggung jawab. Misalnya ini berkaitan dalam hal romance, kamu akan memulai sebuah hubungan. Kamu akan memulai PDKT dengan seseorang, atau ada seseorang yang akan memulai PDKT ke kamu. Dan itu bentuk rasanya itu kayak gimana gitu guys. Goyang sana, goyang sini. Dia ini suka gak sih sama gua? Kadang ngechat, kadang enggak. Model-model begitu ya. But something is starting. Ada yang dimulai di awal minggu ini, kecil, dan kemudian sampai akhir minggu akan semakin membuat optimis. Even masih terlihat kecil. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk love. Yeah. Funny guys, I don't see cups here. Satu sword, satu lagi wands ya. Jadi wands itu tentang passion atau hasrat, dan sword ini tentang curiosity, tentang ketertarikan. Apa itu curiosity guys? Aduh, penasaran. Sumpah mati aku jadi penasaran. Hai gadis cantik yang menjadi rebutan. Mungkin kamu gadis cantik jadi rebutan Aquarius. Halah. Atau kamu yang penasaran pada seseorang ya. But the things you need to know, Aquarius, no, Sagittarius Aquarius ya. Yang perlu kamu ketahui adalah ini tidak stabil. Jadi jangan terlalu lebay ya. Jangan terlalu lebay guys. This is related to love. Nanti kita bahas di video extended. Aku hanya akan bicara tentang love untuk urgent message kamu ini. Kamu nggak akan yakin dengan perasaanmu ini, but it's fine guys. It's not right, but it's okay, kata Whitney Houston. Oke. Itu dia untuk air sign. Kita segera teruskan ke elemen berikutnya. Ada water sign guys. Kita mulai dari the Queen of the Zodiac, the Mother of the Zodiac. This is the Chariot. Kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the star, yang di bawah ada dirimu sendiri. This is the Chariot. Cancer mau tidak mau harus bergerak. Kurang lebih seperti itulah pemahamannya guys. Dan ini di luar kendali Cancerian. Kenapa kamu nggak dapat video extended ya guys? This is so good. Karena kamu nggak suka guys untuk bergerak. Ya, the star itu akan selalu berupa arahan atau dorongan atau solusi yang datang dari universe yang umumnya tidak disukai manusia gitu deh ya. Kayak misalnya you lose hope, lose something, but you need to do that, something like that about the star, because that's the only solution, that's the light at the end of the tunnel. Namanya juga tunnel guys, hanya satu lubang keluar, pintu keluarnya ya. Bayangkan ada terowongan, hanya satu pintu keluarnya, mau nggak mau kamu harus keluar lewat situ. Tapi begitu keluar lewat situ ke tengah hutan. Aku nggak suka hutan, nggak suka nyamuk, nggak suka hewan-hewan buas hutan. Nggak ada pintu keluar lain. Kamu harus lewat situ. Apa kamu mau terjebak selamanya di terowongan gelap ini? Something like that guys ya. Dan mau nggak mau kamu harus bergerak ke situ, ke pintu keluar tersebut, di mana yang pertama akan kamu lihat adalah hutan, dan kamu tidak suka dengan hutan karena banyak nyamuk, kamu bilang Cancerian. Oke. Nasihat dari universe untuk kamu guys, communication. Oke, you need to say something to somebody atau to other party atau any particular party. Oke. You need to say something. It's like a resignation, excuses, atau reason,
atau whatever Cancerian. Kamu kayak harus menjelaskan sesuatu mengenai pergerakanmu ini, pindahnya kamu ini, atau move onnya kamu ini. Oke, let's say misalnya ini adalah relationship romance, kamu harus bilang it's over between the two of us, dan kamu ahlinya untuk bilang itu Cancer, walaupun 3 hari kemudian baru kamu nyadarinya dan kamu baru nangis gitu ya. But you need to say something, ya. Kalau nanti kamu digerakkan oleh chariot ini di luar kendalimu guys, dan kamu belum belum mengucapkan sesuatu, bahaya. Oke, karena ini 7 hari prosesnya, dimulai dari the start. Kamu akan mendapatkan insight tentang what you need to do to get out from this dark tunnel, yang tadi katanya ujungnya itu ketemu hutan yang tidak kamu sukai begitu. Kamu kan udah dapat ancar-ancarnya, dan you will know when you need to say something. Berarti gue harus ngomong nih. Baiklah, gue akan memupuk keberanian untuk menyampaikannya. Ya, that's the most important thing to do for the next 7 days. Kamu harus katakan katanya sebelum kamu bergerak. Oke? Makanya tadi aku bilang ini berkaitan dengan resignation, kayak mengundurkan diri dari kantor, kemudian berhenti bekerja, harus disampaikan ke majikan, jangan main kabur aja. Trust me guys, apapun pergerakan yang kamu lakukan, untuk kamu yang resonate dengan readingan ini, it's divine intervention, it will good for you, oke? Dan kemudian kalau misalnya ini adalah perpisahan dalam hal romance, maka kamu harus sampaikan baik-baik bahwa yes, we break up. Oke, itu dia untuk Cancerian. Kita teruskan guys untuk yang paling beracun. Jahat banget. Untuk water sign berikutnya, this is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ace of Cups, the Three of Cups. Ya, missing 2 of Cups. 1 piala, 3 piala. Di mana 2 piala, Ci? Sudah diambil sama Sagittarius. Cuman Sagittarius guys yang dapat the Two of Cups, tapi nggak tahu ntar Pisces, Scorpio nggak ada the Two of Cups-nya. Oke, Ace of Cups itu adalah take the power back to yourself, pull back from any particular situation that makes you feel exhausted guys. Melelahkan sekali, capek banget. Gua out dari sini. Kayak gaya-gayanya Kim Kardashian guys, I'm out of here, kayak model begitulah The Ace of Cups yang aku lihat di sini Scorpio. Dan kemudian kamu kan jauh merasa lebih lega, lebih tenang katanya guys, because the Three of Cups is all about happiness, not related to romance. Oke, happiness from friendship, family, ya. Ada euforia di sini, pesta pora juga bisa jadi guys, the Three of Cups. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu. This is trust, percaya. You will take your energy from trust issue situation guys, ya. So this is not about separation, I think. Bukan kayak perpisahan, bukan. Tapi kamu kayak akan capek banget deh curigain lu mulu. Males gua, habis waktu gua, kurus gua kalau curiga mulu sama lu. Udah, nggak mau curigain lagi, nggak mau mikir-mikirin lagi, nggak mau berprasangka buruk lagi. Mending gua happy begitu. Karena ada trust di sini, kepercayaan yang akan kamu bangun katanya, atau you need to build trust ya dalam hal apapun itu guys. Karena ini general reading, mungkin kamu selalu aja curigaan lihat karyawanmu, jangan-jangan nyuri nih gitu, tapi kamu nggak pernah bisa menemukan bukti nyuri atau enggaknya dia gitu. And then you say, oh my god, capek gue dengan pikiran-pikiran kotor gue seperti itu. Ya udah, nanti kalau dia ketahuan nyuri, ya ketahuan aja, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Dan kemudian kamu akan sibuk dengan urusan yang lain, and you will build trust to this person ya, karyawanmu ini, something like that. Atau kalau ini dalam hal romance begitu, kamu mungkin LDR dengan pacarmu guys, atau dengan suami atau dengan istrimu, kamu selalu curigaan sama dia karena kamu punya masalah trust issue, Scorpio after all gitu loh guys. Dan kemudian kamu akan memutuskan, nggak mau, capek stalking mulu, pakai fake account mulu, ngecek dia mulu, capek gua mau santai. When you choose to be in the Three of Cups mode, artinya you choose to build trust, katanya kepercayaan. Kalau kartu Oracle Trust datang guys, maka perlu aku bilang, orang yang kalian curigain ini pantas untuk mendapatkan kepercayaan kalian Scorpio ya.
Oke, kita teruskan untuk zodiak yang terakhir. Kenapa mereka ini selalu yang terakhir ya guys? I don't know. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. The Three of Wands. Dan gila, Gemini energy nih kalau nggak salah tadi guys. Three of Wands menunda, Nine of Wands. Oh bukan, Gemini energy tadi passionate ya, the Page of Wands, but something like that, mirip-mirip begitu. Di bawahnya the Seven of Cups ya. Oops. Intinya dua-duanya minor arcana Pisces, artinya ini kartu datang atas perbuatanmu sendiri ya. No divine intervention guys yang terlihat prominent dalam hidupmu di 7 hari ke depan. Tentu saja Tuhan masih akan tetap menjaga kamu berada di dekatmu Pisces. Yang aku bilang no divine intervention itu artinya ketika universe memilih kamu untuk menentukan 1 minggu ini kamu mau yang kayak mana Pisces. Oke. Banyak Pisces akan menunda katanya guys, because the Three of Wands is always about delay, postpone ya. Jadi kayak ada yang harus dikerjakan nanti aja ada yang harus dilakukan nanti aja ada yang harus diputuskan nanti aja. It's like stuck apa itu ya? Bukan sebentar. Itu kayak menumpuk-numpuk. Kayak dengan sengaja menumpuk, kayak ada cucian kotor gitu ya. Hari ini nyuci nih, besok aja udah besoknya hari ini nyuci nih, besok aja. Nah, sampai akhirnya ya laundrynya banyak guys ya, something like that. Dan kemudian the Nine of Wands, kamu akan merasa terancam. Berarti akan ada masalah yang muncul atas penundaan-penundaan yang kamu lakukan di awal minggu ini Pisces. Kamu akan merasa insecure guys di akhir minggu ini. Berarti penundaan ini sudah cukup lama terjadi. Bisa jadi mungkin sudah sejak beberapa hari atau minggu sebelumnya. Ya, jadi di awal minggu ini katanya berhentilah menunda, mulailah mencicil yang bisa dicicil untuk dikerjakan, sehingga nanti the Nine of Wands ini tidak perlu muncul di akhir minggu. Karena kita nggak tahu apa yang mau terjadi di akhir minggu untuk kamu Pisces. Bisa jadi guys ternyata ada situasi yang lebih rempong lagi gitu. Kayak aku tuh guys sering begitu. Kalau mau bikin reading kan, personal reading sekian, general reading sekian, gampang lah, santai dulu begitu. Tiba-tiba guys ada readingan VIP minta cepat selesai, baru laku kelimpungan sana sini. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ritual guys. Why? Ritual. Oke, ritual ya. Kenapa pikiran aku ritual klinik? Enggak, ritual itu adalah hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan untuk kamu lakukan ya. Jadi kalau misalnya sholat gitu guys, that's your ritual. Oke. Habis mandi aku harus tepuk-tepuk wajah dulu, itulah ritualmu in general ya. Habis keramas aku biasanya akan mengoleskan something to my hair, that's your ritual. Oke. You need to do ritual katanya guys di 1 minggu ke depan, and it's now. Sebentar ya, sudah tertunda. Jadi ritual ini yang kamu tunda. Misalnya manifestasi, itu ada ritual guys. Kalau kalian suka lihat readingan highlight di setiap akhir bulan itu ada highlight untuk bulan Juni ya. Itu kan ada kartu mantra. Itu kan ritual, kan harus dilakukan 21 hari misalnya. Mungkin kamu sudah lama tidak melakukannya. Or any specific ritual yang biasa kamu lakukan, sudah lama tidak kamu lakukan, mulailah untuk melakukannya lagi, jangan ditunda-tunda lagi katanya. I don't know what is that. Ya. Ritual ini bisa dalam bentuk tindakan, bisa dalam pikiran kamu guys. Tapi yang jelas ritual ini adalah kebiasaan yang baik untukmu. Mungkin berdoa. Kamu selalu tunda-tunda ntar gitu. You need to pray something misalnya. Mendoakan sesuatu dan kamu udah planning kan dari beberapa waktu sebelumnya, sudah pernah berjalan sekian lama, tapi belakangan ini karena sibuk banget kamu udah nggak lakukan lagi. Ada yang tahajud, ada yang apa kayak begitu. Go back to the ritual, because by the end of this week you will feel insecure. Why? You delay that ritual before. Kamu dapat video extended ternyata Pisces.
Nanti kita akan bahas ini di video extended ya guys. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Taurus, kemudian halo Sagittarius, kemudian halo Aquarius, dan halo Pisces. Kalau pengen tahu tentang informasi lebih detail ya guys mengenai 1 minggu ke depan dan lebih banyak lagi nasihat untuk kamu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days dalam edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya minggu depan, hari Minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.